Halo teman-teman, salam olahraga. Kembali lagi di channel ini dan masih bersama saya, Anton R. Video kali ini masih tentang sepak bola teman-teman, khususnya dari Liga Inggris. Dari Liga Inggris ada Liverpool yang bertandang ke markas Brentford dan berhasil menang dengan skor yang cukup besar, 4-1 teman-teman. Ya begitulah ya, anak-anak Jurgen Klopp walaupun bermain dengan permainan bola yang cukup simple, namun berhasil menang dengan skor yang cukup besar. 4-1 untuk kemenangan Liverpool. Berikutnya, di pertandingan lain ada Young Gunners, The Gunners Arsenal, teman-teman. The Gunners Arsenal sebelumnya bertandang ke markas West Ham United dan mampu menang dengan skor yang cukup besar, 6-0, teman-teman. Dan kali ini mereka bertandang ke markas Burnley. Dan lagi-lagi The Gunners Arsenal menang dengan skor yang cukup besar. 5-0 tanpa balas untuk kemenangan The Gunners Arsenal, teman-teman. Itulah tim yang digadang-gadang bakal menjuarai English Premier League musim ini. The Gunners Arsenal. Ya, harapannya saya sebagai fans The Gunners Arsenal, harapannya Arsenal mampu memenangkan English Premier League atau Liga Inggris musim ini. Begitu teman-teman. Oke, kita skip ke pertandingan lain. Ada kabar mengejutkan dari Tottenham Hotspur, teman-teman. Tottenham Hotspur yang bertandang ke markas Wolves. Dan di markas Wolves harus ditaklukkan oleh tuan rumah walaupun dengan skor yang cukup tipis, teman-teman. 2-1 untuk kemenangan Wolves. Dan ini merupakan kabar yang mengejutkan buat Tottenham, teman-teman. Di samping mereka sedang mengejar Aston Villa dan ketika bermain melawan Wolves, mereka harus menerima kekalahan 2-1, teman-teman. Oke. Kita ke pertandingan berikutnya. Ini juga sangat mengejutkan, teman-teman. Bagaimana tidak, bermain di Etihad Stadion, markas Manchester City, dan menjamu tamunya, The Blues Chelsea, teman-teman. Namun Manchester City tak mampu memenangkan pertandingan dan harus puas berbagi angka dengan The Blues Chelsea. 1-1, teman-teman. Ini memang sangat-sangat mengejutkan, teman-teman. Ketika kita bisa lihat performanya City yang dengan munculnya Kevin De Bruyne yang semakin bagus, semakin hari semakin bagus. Dan berbanding dengan performanya pemain-pemain Chelsea yang selalu dibilang pemain-pemain Chelsea atau anak-anak asuh Mauricio Pochettino ini bermain selalu dengan penampilan yang buruk. Namun kali ini mereka bisa menahan imbang Manchester City 1-1. Itulah yang sangat-sangat mengejutkan, teman-teman. Karena apa? Karena jika City mampu memenangkan pertandingan, maka City mampu bersaing di papan atas, teman-teman. Bersaing dengan Liverpool di puncak klasemen. Namun kali ini ketika mereka sedang mengejar hal itu, malah ditahan imbang oleh tim yang selalu bermain buruk, Chelsea, teman-teman. Ini memang ya aneh ya, cukup aneh. Namun nanti kita akan coba analisa, teman-teman. Namun pertama-tama kita akan coba analisa hasil pertandingan dari Liverpool yang bertandang ke markas Brentford. Dan Liverpool, teman-teman bisa lihat Liverpool yang bermain dengan cukup simpel, teman-teman. Jurgen Klopp itu tidak aneh-aneh. Dia hanya membuat strategi ya long ball, asalkan bola sampai ke jantung pertahanan Brentford begitu. Asal bola sampai ke jantung pertahanan Brentford dan akan diserahkan ke pemain-pemain depan seperti Darwin Núñez, terus Luis Diaz dan Diego Jota gitu, teman-teman. Diserahkan saja. Seperti yang pertandingan-pertandingan sebelumnya, Liverpool selalu menerapkan gaya bermain long ball gitu, dari belakang langsung ke depan tanpa memanfaatkan pemain tengahnya. Padahal pemain tengahnya yang dihuni oleh
McAllister dan kawan-kawan ya cukup bagus sebenarnya ya. Walaupun tidak kualitasnya tidak sebagus tim-tim besar lainnya. Cukup bagus, tapi Jurgen Klopp tidak mau mengambil resiko itu. Dia mau bermain simple, long ball dengan strateginya long ball, namun mampu memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup besar, 4-1. Di sisi lain kita bisa lihat juga permainan Brentford yang biasanya Brentford ini, teman-teman, Brentford ini biasanya bermain dengan counter attack. Dan itu sangat mematikan jika Brentford ini bermain di kandang mereka sendiri. Namun kali ini mereka tidak bisa menerapkan strategi tersebut walaupun bermain di kandang mereka sendiri. Begitu. Tidak bisa menerapkan strategi counter attack-nya mereka yang sangat mematikan. Nah, itulah kelemahan Brentford dalam pertandingan kali ini, gitu teman-teman. Dan kita bisa lihat juga gol pertama yang diciptakan oleh Darwin Núñez melalui bola chipnya. Waduh, itu sangat-sangat bagus teman-teman. Sangat-sangat bagus. Itu memang menurut saya, ya saya senang melihat gol tersebut gitu. Dan itu hasil dari strategi simple yang diterapkan oleh pelatih Jurgen Klopp. Itu teman-teman. Gol kedua ada McAllister. Ya McAllister ini kita bisa lihat ya sangat-sangat sering mencetak gol untuk Liverpool. Begitu teman-teman. Dan gol ketiga ada gol Mohamed Salah. Mohamed Salah menggantikan Diogo Jota kalau tidak salah yang cedera. Terus gol terakhir ada dari Gakpo gitu. Namun kemenangan Liverpool teman-teman harus dibayar mahal dengan cederanya Diogo Jota dengan Darwin Núñez. Dengan cederanya kedua pemain tersebut membuat Jurgen Klopp ya cukup pusing nanti di pertandingan selanjutnya begitu teman-teman ya. Nah, ini memang harus dibayar mahal. 4-1 ini dibayar mahal dengan cederanya dua pemain gitu teman-teman. Ya. Oke, kita ke analisa pertandingan selanjutnya. Ada Arsenal yang bertandang ke markas Burnley. Arsenal yang bertandang ke markas Burnley teman-teman. Arteta menurunkan strategi yang seperti biasa 4-3-3. Namun dia menempatkan Trossard sebagai striker di depan gitu. Nanti bergantian dengan Kai Havertz. Kai Havertz ditempatkan di sisi kiri di tengah permainan Arsenal gitu teman-teman. Dan seperti biasa Arsenal selalu menguasai jalannya pertandingan, teman-teman. Arsenal selalu saja menguasai jalannya pertandingan secara statistik, shoot on target, dan lain-lain. Selalu anak-anak asuhan Mikel Arteta selalu bermain menguasai pertandingan, begitu teman-teman. Dan kali ini sangat efektif. Sangat-sangat efektif, mereka mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Kita lihat ada gol pertama dari Odegaard dengan permainan yang sangat-sangat ciri khas Arsenal, yaitu permainan kolektif, teman. Kekompakan, harmonisasi antar pemain. Itulah yang membuat gol pertama Martin Odegaard gitu. Dan gol dari Bukayo Saka yang mampu mencetak 2 gol kali ini melalui titik penalti 1 dan melalui shoot 1 gitu teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa Arsenal, The Gunners Arsenal, Young Gunners Arsenal semakin matang teman-teman. Kita lihat dari 2 pertandingan sudah mencetak 11 gol teman-teman. Sebelumnya ketika melawan West Ham 6 gol, kali ini 5 gol. Jadi dalam 2 pertandingan Arsenal sudah mampu mencetak 11 gol. Dan untuk diketahui, The Gunners Arsenal merupakan tim yang paling sedikit kebobolan. Begitu. Hingga detik ini Young Gunners adalah tim yang paling sedikit kebobolan. Dan itu bukti bahwa pertahanan dari
pemain-pemain Arsenal, anak-anak asuhan Mikel Arteta sangat kuat, teman-teman. Yang terdiri dari Gabriel, Saliba, belum lagi Timber. Nanti akan masuk ya, bulan Maret katanya Timber akan sembuh, akan pulih dari cedera. Maka akan semakin solid saja pertahanan Arsenal. Ya, masih minus Tomiyasu, karena Ben White, menurut saya Ben White masih kurang ya, masih kurang. Tinggal tunggu saja Tomiyasu gitu, teman-teman. Dan saya rasa tidak banyak yang kita bahas dari pertandingan ini, karena memang sudah pasti Arsenal sudah diprediksi ya, bakalan menang mudah dalam pertandingan ini. Apalagi lawan tim sekelas Burnley, begitu teman-teman. Mengingat performanya anak-anak The Gunners Arsenal yang sedang bagus-bagusnya, begitu teman-teman. Sehingga tidak patut dipertanyakan lagi dari kemenangan ini ya teman-teman. Ya, kita melihat kemenangan ini adalah hal yang sangat-sangat wajar, begitu. Begitu teman-teman. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Ada Tottenham Hotspur yang harus yang harus bersedih sebenarnya ya, karena dikalahkan oleh tuan rumah Wolves 2-1 teman-teman. Begitu. Dan kita bisa lihat pertandingan tersebut dari statistik saja, anak-anak Wolves sangat-sangat menguasai jalannya pertandingan, teman-teman. Hampir praktis, Tottenham Hotspur itu tanpa peluang, begitu. Hampir tanpa peluang mereka. Dari ball position mereka kalah, dari shoot mereka kalah, shoot on target apalagi, begitu. Itu yang ya sangat menyedihkan melihat permainan Tottenham Hotspur saat melawan Wolves kemarin, begitu teman-teman. Ya, namun harus diterima ya, kekalahan itu harus diterima dan menjadi pelajaran buat permainan Tottenham Hotspur ke depannya, begitu teman-teman. Sehingga mereka kayaknya mereka bermasalah di lini tengah. Menurut saya mereka sedang bermasalah di lini tengah mereka. Sehingga kita bisa lihat dari statistik, ball possession saja mereka tidak mampu menandingi permainannya Wolves sendiri. Begitu teman-teman. Oke, tidak banyak yang dibahas karena kebetulan saya juga tidak menonton seluruh pertandingannya, sehingga tidak banyak yang harus dibahas dalam pertandingan kali ini. Oke, kita langsung saja ke pertandingan berikutnya. Ada yang cukup seru, derby kali ini, Manchester City yang menjamu tamunya The Blues Chelsea. Begitu teman-teman. Cukup menarik hasilnya, harus berbagi angka 1 sama. Itu sangat menarik teman-teman. Melihat secara statistik the whole pertandingan, the whole gamenya, anak-anak City mampu menguasai pertandingan. Namun anak-anak asuh Mauricio Pochettino dengan strategi pertahanannya yang sangat kuat, sangat tertib, membuat pemain-pemain Manchester City kesulitan, teman-teman. Bahkan Erling Haaland mendapatkan peluang sekitar 4 atau 5 begitu teman-teman, peluang. Namun tidak mampu dikonversi menjadi gol. Itu yang sangat-sangat mengherankan. Sangat-sangat mengejutkan buat seorang striker sekelas Erling Haaland, namun tak mampu menjadi eksekutor yang baik di lini depan Manchester City. Begitu teman-teman. Lihat Kevin De Bruyne juga tidak mampu berbuat banyak, tidak mampu melakukan pergerakan-pergerakan, tidak mampu membuat asis-asis yang cukup bagus, sehingga pemain-pemain lini depan Manchester City cukup kesulitan kali ini teman-teman dalam membongkar pertahanan dari anak-anak The Blues Chelsea, begitu. Dan praktis strategi yang diterapkan oleh Mauricio Pochettino kali ini bisa dibilang sangat berhasil dengan
ketertiban pemainnya, tertib. Kita bisa lihat pemain Chelsea sangat tertib dalam bertahan. Mereka hanya menerapkan strategi counter attack. Begitu teman-teman. Dan bisa dilihat gol pertama Chelsea itu hasil dari gol pertama Chelsea itu hasil dari counter attack, teman-teman. Hasil dari counter attack. Dan hampir saja Chelsea kalah. Manchester City kalah. Hampir saja Manchester City kalah. Begitu teman-teman. Sehingga ini adalah kabar buruk buat Manchester City, buat anak asuh Pep Guardiola, karena strateginya mampu dibaca oleh lawan hanya dengan cara simpel, teman-teman. Hanya dengan menerapkan strategi pertahanan yang kuat, begitu. Strategi pertahanan yang kuat, pertahanan yang tertib, sehingga kali ini strategi dari Pep Guardiola mampu dibaca oleh Chelsea, gitu. Bisa dilihat gol pertama Raheem Sterling, teman-teman. Itu hasil dari counter attack-nya Chelsea. Itu adalah strategi yang diterapkan oleh Mauricio Pochettino. Namun sayangnya tidak mampu bertahan sampai akhir ya teman-teman. Ada Rodri di menit 83 yang mampu membalas gol tersebut sehingga pertandingan berakhir dengan imbang 1-1. Begitu. Memang sangat mengejutkan buat seorang Erling Haaland, teman-teman. Erling Haaland di lini depan cukup kurang efektif, sangat kurang efektif kali ini. Ya untung saja 16 golnya itu belum terpatahkan. Tapi melihat Mohamed Salah yang kemarin mencetak 1 gol, ya semakin jaraknya dengan Mohamed Salah itu semakin dekat, teman-teman, untuk menjadi top skor musim ini di English Premier League, begitu. Ya itu saja teman-teman. Harapannya ya kalau Chelsea bermain seperti ini terus, ya kayaknya bisa lepas dari peringkat 10 sih, bisa naik peringkatnya. Kali ini bermain draw, namun peringkatnya masih tetap di peringkat 10, gitu teman-teman. Ya, tapi kalau bermain seperti ini terus, performa seperti ini semakin hari semakin naik, semakin tertib permainannya. Saya rasa Chelsea mampu bersaing kurang lebih 7 besar lah. 7 besar bisa naik. 7 besar atau mungkin bisa sampai ke 5 besar, begitu teman-teman. Tapi ya memang melihat jarak poin yang cukup jauh ya agak sulit juga sih untuk sampai ke 5 besar. Begitu teman-teman. Oke, itu saja, tidak banyak yang harus dibahas kali ini. Untuk posisi masih Liverpool di posisi pertama. The Gunners Arsenal di posisi kedua dengan jarak 2 poin. Liverpool 57, The Gunners Arsenal 55. City 53, namun City masih kekurangan 1 pertandingan, masih minus 1 pertandingan. Gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam olahraga.